Oke, kita mulai aja acara webinarnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mitra Gramedia yang sudah hadir hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan Sapa Mitra di episode 2 kemarin, di mana kita membahas mengenai cara mengantisipasi, beradaptasi, dan menikmati perubahan. Maka di program Sapa Mitra episode 3 kali ini, kita mencoba memancing mitra Gramedia untuk memulai perubahan dari mitra reguler menjadi mitra yang memiliki usaha mandiri, yang bisa terus berkembang. Perkenalkan, saya Nadia Erwoko yang akan memandu acara webinar hari ini. Perlu saya konfirmasi juga bahwa webinar hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dan mohon bantuannya kepada seluruh peserta untuk mute mic-nya dulu. Peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui chat di Zoom. Untuk peserta yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, dapat mengangkat tangan atau raise hand saat di sesi tanya jawab interaktif. Mohon bantuannya juga untuk setiap pertanyaan yang diajukan nantinya disebutkan terlebih dahulu nama dan domisilinya dari provinsi mana, kabupaten mana. Selanjutnya pada pertemuan hari ini secara umum kita akan membahas mengenai jenis-jenis badan usaha. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam membentuk badan usaha, serta apa saja keuntungan yang didapatkan ketika kita sudah memiliki badan usaha. Oke, ini ada presentasinya juga di layar. Bisa next, Mbak Salwa? Oke, tujuan dari webinar ini, harapannya itu setelah acara ini selesai, seluruh mitra Gramedia bisa memahami mengenai prinsip good corporate governance, lalu jenis-jenis badan usaha itu ada apa saja, lalu prosedur pendirian badan usaha itu seperti apa, bagaimana, dan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, webinar hari ini akan difasilitasi oleh dua orang tim legal Gramedia yang memang sehari-harinya selalu berhubungan dengan hal-hal teknis terkait pembentukan badan usaha. Saya perkenalkan ada Mas Bambang. Mas Bambang sudah ada di layar kaca? Oke, sudah. Saat ini beliau sebagai legal dan industrial relation superintendent dan pekerjaan sehari-harinya melakukan legal drafting, legal analyst, legal compliance, legal audit, dan legal specialist. Utamanya itu dalam proses pembentukan badan usaha, tender pemerintah, dan penyelesaian piutang-piutang bermasalah. Mas Bambang hari ini akan didampingi juga oleh Mbak Ria. Mbak Ria, apakah sudah ada di layar kaca, Mbak? Sudah, Mbak. Oke. Mbak Sola, mungkin Mas Bambang bisa di-unmute ya sama Mbak Ria juga. Oke, Mbak Ria ini sebagai Legal dan Industrial Relations Officer dan selama ini juga banyak membantu dalam proses pembentukan badan usaha. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Bambang, apakah sudah siap Mas untuk memulai pemaparan materinya hari ini? Ya, siap Mbak Nadia. Oke, siap. Saya persilakan Mas Bambang untuk Saya share screen ya. Cek suaranya udah sudah jelas Mas. ya. Oke. Selamat siang Mas dan Mbak, atau saya panggilnya Mitra aja ya. Semua selamat siang, selamat udah habis makan siang juga ya, udah kenyang mungkin. Dan juga salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung ya dalam program Sapa Mitra kali ini, kita dari tim legal sebenarnya kita diminta sharing kali ya. Bahasanya bukan kita mengajarkan, tapi kita sharing dari hasil pengalaman kita, pengetahuan kita, permasalahan atau
keputusan terkait. Nah, itu kita nanti sharing, kita diskusi lah. Jadi hari ini kita banyak sharing, diskusi dari pengalaman yang sudah kami jalani. Mungkin teman-teman mitra juga kan ada yang sudah menjadi mitra utama juga ya, atau mitra plus yang memang sudah punya badan usaha sendiri. Nah, itu juga nanti bisa sharing sih, bisa diskusi bagaimana sih pengelolaan terkait badan usaha ini. Gitu. Tadi juga sebenarnya udah disinggung juga ya sama Nadia, apa aja syarat-syarat tata kelola secara garis besar yang akan kita sharingkan hari ini. Secara garis besar tadi udah disinggung, mungkin ini semacam ilustrasi aja, supaya teman-teman bisa lebih mudah, bisa membayangkan secara simpel. Jadi coba kita bayangkan, ini ada seseorang, orang ini dia mau pergi ke satu tempat gitu. Dia punya tujuan satu tempat yang menurut dia ini tempat yang baik nih, tempat yang bagus, pegunungan gitu, banyak pohon, dingin, sinar matahari cukup. Anggap misalnya ini di puncak gitu ya, di Bogor. Nah, dia ini mau pergi nih dari Jakarta ke Bogor, ke tujuan dia. Nah, kira-kira buat dia bisa sampai ke sana tuh gimana caranya gitu? Gimana cara dia untuk bisa mencapai tempat itu? Tentu kan dia bisa jalan kaki, dia bisa menggunakan yang disebut namanya kendaraan gitu kan. Dia bisa pakai mobil, atau dia bisa pakai motor roda 2 gitu. Jadi kan kendaraan ini secara simpelnya kita bisa lihat ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2. Nah, kendaraan ini yang bisa ngebantu dia untuk bisa mencapai tempat tujuan yang mau dia tuju gitu. Itu mobil punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Dia punya kelebihannya, dia punya kekurangannya. Motor juga sama. Dia kalau hujan kehujanan, tapi dia bisa lebih cepat, bisa lebih gesit. Kalau mobil, kalau hujan ya dia bisa nyaman, dia nggak kedinginan juga karena kan tertutup. Nah, analogi ini bisa kita lihat ketika teman-teman para mitra ini tadi dalam rangka program Sapa Mitra ini kan mau menjadikan para mitra ini menjadi entrepreneur yang sukses ya. Tujuannya itu kan atau goals-nya itu kan menjadi mitra yang bisa menjadi entrepreneur yang bisa sukses dengan omset tinggi, pendapatannya tinggi. Nah, itu seperti tempat indah tadi yang mau dituju itu. Nah, buat bisa mencapai ke sana, kendaraan yang bisa digunakan itu adalah badan usaha. Jadi badan usaha ini sebagai kendaraan yang bisa dipakai untuk bisa mencapai tujuannya. Gitu. Sama seperti kendaraan mobil motor, badan usaha juga dia punya tipenya masing-masing gitu. Secara garis besar nanti juga akan dijelasin badan usaha ini secara garis besar dia ada yang non hukum, ada yang berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum itu kita ibaratin kayak mobil lah, karena dia kan jauh lebih aman, persyaratannya juga lebih banyak. Lalu kemudian kalau badan usaha yang non berbadan hukum itu kita analogiin seperti motor gitu. Tentu mobil motor juga kan banyak tipenya, banyak jenisnya. Sama badan usaha berbadan hukum juga nanti akan dijelaskan, dia juga akan banyak tuh contoh-contohnya, jenis-jenisnya. Kemudian badan usaha non berbadan hukum juga ada banyak contoh dan jenisnya. Gitu. Termasuk nanti persyaratannya apa aja yang harus dipenuhi, perizinannya gimana. Nah, itu juga nanti akan kita jelasin. Sama, kalau kita mau pergi ke satu tempat pakai mobil kan kita mesti cek nih, tekanan anginnya udah pas belum gitu, udah ada bensinnya belum, udah ada kaca spionnya lengkap enggak gitu kan. Kemudian STNK-nya ada atau enggak, SIM-nya ada atau enggak, pasti itu semua kan dicek, dikelola, dipastikan semuanya itu aman sehingga bisa membawa orang tersebut ke satu tempat. Sama badan usaha juga dicek semuanya, dipastikan semuanya aman, kelengkapannya, prosedurnya, sehingga badan usaha ini bisa menjadi kendaraan bagi si mitra untuk bisa mencapai tujuannya menjadi entrepreneur sukses. Di samping tentu banyak bekal-bekal juga yang nanti akan diberikan ya di dalam program Sapa Mitra ini selain dari tentang badan usaha ini. Gitu. Jadi itu gambaran singkatnya, ilustrasi yang akan kita
materi yang akan kita sharingkan pada hari ini semoga bisa menjadi pemahaman yang bisa lebih dimengerti ya buat teman-teman semua. Jadi ini materinya yang sudah disinggung tadi. Pertama, prinsip-prinsip tata kelola. Sama kan kita kalau mau berkendara itu kan pasti ada prinsip aturan mainnya tuh, harus hati-hati, harus ngelihat peta jalan, harus memastikan enggak mengganggu yang lain, segala macam. Nah, sama kalau kita punya badan usaha juga ada prinsip-prinsip yang harus dipegang supaya bisa mengelola badan usaha tersebut dengan baik. Gitu. Lalu yang kedua, nanti juga ada pengertian jenis dan perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang non berbadan hukum. Nanti ini akan dijelaskan sama rekan saya ya, sama Ria. Lalu kemudian yang ketiga juga ada prosedur dan tata cara pendirian badan usaha PT, CV, BLIH 3 ini, karena ini yang bisa sesuai dan bisa cocok juga bagi teman-teman mitra yang mungkin saat ini masih perorangan, terus nanti mau naik tingkat menjadi CV atau bahkan menjadi PT. Nah, itu nanti akan kita jelaskan juga. Lalu yang terakhir ini terkait UMKM, karena tentu kan teman-teman ini nanti ketika mau naik tingkat gitu ya, menggunakan kendaraan si badan usaha ini, nanti akan ada fasilitas-fasilitas kemudahan yang diberikan dari pemerintah. Apalagi dengan adanya perubahan peraturan Cipta Kerja, itu juga sangat mendukung sekali untuk pemberdayaan di si UMKM ini. Jadi ini 4 materi yang secara garis besar akan kami sampaikan ke teman-teman, kita akan diskusikan, saling sharing saja nanti, untuk bisa menjadi diskusi yang lebih menarik gitu. Oke, yang pertama terkait prinsip-prinsip ya, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian. Jadi kalau transparansi ini tentu ketika mengelola badan usaha, misalnya nih teman-teman punya badan usaha, perusahaan gitu ya, entah bentuknya CV atau perusahaan PT, itu transparansi itu harus dikedepankan. Terkait apa? Terkait segala informasi. Misalnya mas-masnya jualan buku gitu ya, jualan komputer untuk produk kebutuhan sekolah. Kita harus jelasin secara informasi produknya itu seperti apa, speknya, spesifikasinya harus jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk harganya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya bisa memberikan transparansi. Jadi objektivitas para konsumen itu bisa melihat bahwa kita sebagai perusahaan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu kemudian yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini kaitannya sama pertanggungjawaban yang dari sisi pengelolaannya, pengusahanya. Jadi segala tindakan dari si pengusaha ini yang punya badan usaha itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Supaya bisa dipertanggungjawabkan, dia harus punya tuh tujuannya yang jelas. Jadi misalnya masnya punya nih target 1 tahun kita mau omsetnya sekian gitu. Terus sistem kerjanya jelas, pengaturan pembagian kerjanya jelas, termasuk fungsi-fungsi yang ada di organisasi yang ada di perusahaannya. Misalnya masnya punya tim, jelas nih pembagiannya. Ini ada tim yang buat pengiriman, kemudian nanti ada tim yang buat packing barang, ada tim yang buat memasarkan. Nah, itu pembagiannya jelas supaya menjadi efektif sehingga nanti segala tindakan yang ada di perusahaan tersebut bisa menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Itu prinsip akuntabilitas. Lalu yang ketiga ini prinsip pertanggungjawaban. Ini dalam kaitannya jadi perusahaan itu harus mampu mempertanggungjawabkan terhadap peraturan perundang-undangan dan lingkungan masyarakat sekitar gitu. Jadi si perusahaan itu harus comply nih, harus comply itu artinya harus tunduk terhadap peraturan gitu. Jadi misalnya kalau masih bikin atau teman-teman bikin CV, bikin PT atau bikin badan usaha lain, ya diikutin aturannya harus seperti apa. Misalnya harus punya perizinan nomor induk berusaha, nah harus diikutin. Kemudian harus punya izin perdagangan, nah itu harus diikutin. Nah ini yang nanti akan sedikit lebih banyak akan kita sampaikan di materi sharing hari ini, yaitu pertanggungjawaban terhadap peraturan. Jadi kesesuaian badan usaha supaya bisa sesuai dengan peraturan-peraturan. Gitu.
Termasuk juga ini pertanggungjawaban ke lingkungan. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar juga terkait CSR ya. CSR itu jadi tanggung jawab ke lingkungan, ke masyarakat. Jadi badan usaha itu juga harus bisa memberikan manfaat ke lingkungan sekitar gitu. Itu terkait pertanggungjawaban. Lalu kemandirian. Nah, badan usaha itu juga harus mandiri dalam arti tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada intervensi dari manapun. Jadi teman-teman sebagai pemilik, sebagai pihak yang mendirikan badan usaha tersebut harus terbebas dari tekanan manapun supaya bisa menjalankan badan usahanya secara profesional gitu. Kaitannya sama kita kan kita JIME nih dengan teman-teman sebagai badan usaha kan kita hubungannya kemitraan. Jadi kita tidak saling intervensi, kita kemitraan saling menguntungkan. Teman-teman juga ada kemandirian dan bisa profesional begitu. Lalu yang terakhir fairness. Fairness ini terkait keadilan ya, kesetaraan, kewajaran. Jadi teman-teman ketika punya badan usaha nantinya harus memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya teman-teman punya karyawan gitu di dalam badan usahanya. Karyawan itu harus diperhatikan gajinya harus sesuai, harus wajar, adil. Adil tuh bukan berarti sama ya. Adil sama-sama tuh beda. Adil itu diberikan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalnya ada karyawannya yang memang porsinya dia pekerjaannya banyak, ya diberikan gaji yang sesuai. Bukan berarti semua karyawan dipukul rata gajinya sama, tidak seperti itu. Karena ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, keadilan. Nah itulah prinsip fairness yang harus diterapkan juga. Jadi harapannya ketika teman-teman nanti punya badan usaha, ketika bisa menerapkan prinsip-prinsip ini, minimal 5 prinsip ini prinsip utama, itu setidaknya bisa membantu menjalankan badan usaha dengan baik, begitu. Dan bisa mencapai tujuan yang tadi, menjadi entrepreneur yang sukses, begitu. Ini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Oke, nanti selanjutnya terkait badan usaha, pengertiannya apa, jenisnya bagaimana, lalu perbedaannya ini akan disampaikan oleh Mbak Ria ya. Ini silakan Mbak Ria untuk dilanjutkan. Baik, selamat siang semua teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Saya akan menjelaskan terkait teknis, mungkin agak membosankan sedikit ya. Jadi mengenai badan usaha, itu nanti saya akan membahas mengenai pengertian, jenis badan usaha, dan terakhir mengenai perbedaan badan usaha, badan hukum, dan non-badan hukum. Next. Apa itu badan usaha? Ini secara formal saja sih, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Beberapa bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia ada CV, firma, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha perseorangan. Untuk badan usaha ini terbagi menjadi dua, ada badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha berbentuk non-badan hukum. Yang saya akan jelaskan yang untuk berbadan hukum dulu. Jadi karakteristik utamanya adalah adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Maksudnya si pemilik ini hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dituangkan di dalam saham gitu. Untuk contoh badan usahanya ini ada 3, ada PT, yayasan, dan koperasi. Untuk perseroan terbatas itu pertama dia memiliki modal terdiri dari saham-saham kegiatan usaha. Lahirnya PT ini melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Sedangkan kalau untuk yayasan itu didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, peruntukannya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Biasanya yayasan ini sering kita jumpai di sekolah-sekolah swasta gitu. Untuk koperasi
Koperasi itu beranggotakan orang perorangan minimal 9 orang atau 3 badan hukum koperasi. Sifat permodalannya itu gotong royong, sistem pengelolaan dan operasionalnya itu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota. Lalu untuk kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk koperasi ini yang sering kita temui sih koperasi simpan pinjam ya. Next. Untuk badan usaha bukan berbentuk badan hukum, karakteristiknya dengan kekayaan pemiliknya. Artinya, jadi kalau misalnya si badan usaha ini memiliki hutang kepada pihak ketiga, yang dieksekusi bisa sampai harta kekayaan pribadi milik si pemilik badan usaha tersebut, seperti itu. Lalu badan usaha bukan berbentuk badan hukum ini terdapat ada 4, contohnya persekutuan perdata, firma, CV, dan badan usaha perseorangan. Untuk persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian oleh 2 orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama. Misalnya sama-sama berprofesi sebagai lawyer, sama-sama berprofesi sebagai akuntan, seperti itu. Lalu para pihak memasukkan sesuatu atau inbreng berupa barang atau benda-benda lain dan tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran. Untuk benda-benda lain ini bisa berupa tanah, bangunan, dan lain-lain. Itu. Lalu untuk tanggung jawabnya secara pribadi sesuai kesepakatan atau sesuai ketentuan undang-undang. Artinya kalau sesuai kesepakatan ini di dalam akta pendirian persekutuan perdata harus dicantumkan secara jelas mengenai tanggung jawabnya sebatas apa. Namun bila tidak dicantumkan di dalam akta, maka yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi milik si pemilik persekutuan perdata. Seperti itu. Lalu untuk firma, didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama, tanggung jawabnya juga secara pribadi, yaitu tanggung jawab renteng. Kekayaan pribadi masing-masing sekutu dapat juga dipakai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga. Seperti itu. Untuk CV, didirikan berdasarkan persekutuan modal, terdiri dari 2 orang, ada dikenal dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke CV tersebut. Jadi kalau sekutu aktif itu biasanya yang menjalankan usaha gitu. Kalau yang sekutu pasif ini yang hanya naruh modalnya saja, terus ya udah yang jalan sekutu aktif. Makanya ada perbedaan tanggung jawab antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu untuk badan usaha perseorangan, seperti namanya didirikan oleh perseorangan, pemilik usaha sekaligus sebagai pengurus usaha, lalu tanggung jawabnya secara pribadi juga. Seperti itu. Ini secara garis besar mengenai perbedaan badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Gitu. Jadi untuk PT Yayasan Koperasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, status badan usahanya itu berbadan hukum. Sedangkan untuk persekutuan perdata, CV firma, dan badan usaha perseorangan itu bukan merupakan badan hukum. Untuk status kepemilikannya, untuk PT Yayasan status kepemilikannya oleh 1 orang atau lebih, untuk koperasi minimal 9 orang atau 3 badan hukum koperasi. Untuk persekutuan perdata, CV firma oleh 2 orang atau lebih, perseorangan status kepemilikannya oleh 1 orang. Lalu untuk tanggung jawab, ini sih perbedaan yang signifikan ya antara badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbentuk badan hukum. Untuk PT Yayasan Koperasi, tanggung jawabnya hanya sebatas saham yang dimiliki saja. Sedangkan untuk persekutuan perdata, CV firma dan badan usaha perseorangan, tanggung jawabnya sampai harta pribadi, kecuali tadi yang saya sudah jelaskan mengenai CV, itu dikenal adanya sekutu pasif. Dia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dikeluarkan saja. Gitu. Lalu untuk modal, PT itu sesuai kesepakatan para pihak. Untuk yayasan koperasi modalnya ada minimal modal yang harus dipenuhi. Untuk persekutuan perdata, CV firma dan badan usaha perseorangan
tidak ada minimal modal yang harus dipenuhi. Untuk dokumen legalitas dalam rangka pendirian, untuk badan hukum, PT, yayasan koperasi, itu ada akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk persekutuan perdata, CV firma, itu ada akta pendirian juga, cuman bedanya notaris mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk badan usaha perseorangan, seperti namanya ya, untuk dokumen legalitas pendirian itu tidak memerlukan akta pendirian. Dari sekian banyak jenis badan usaha yang sudah saya jelaskan tadi, secara garis besar sih yang sering digunakan di Indonesia adalah perseroan terbatas, CV, dan perseorangan. Untuk perseroan terbatas seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dia berbentuk badan hukum. Untuk CV dan perseorangan itu non badan hukum. Nanti saya jelasin juga mengenai KBLI itu. Untuk perseroan terbatas itu semula kita hanya mengetahui perseroan, tapi dengan dikeluarkannya PP terbaru turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dimungkinkan juga perseroan itu didirikan oleh perorangan. Jadi ini saya bikin dua tabel antara perseroan dengan perseroan perorangan. Untuk syarat dan tata cara pendiriannya, untuk perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, nanti akta tersebut disahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Baru status badan hukumnya diterima, seperti itu. Lalu untuk perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan cara melakukan pengisian pernyataan pendirian dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri sehingga mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Nanti Menteri akan melakukan pengumuman dalam laman resmi. Untuk jelasnya mengenai elektroniknya itu di situs apa, belum tercantum di PP terbaru. Nanti jika sudah ada terupdate, akan kami mungkin bisa dilanjutkan di sesi Sapa Mitra selanjutnya, seperti itu. Untuk ketentuan khusus mengenai perseroan perorangan ini harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika yang pertama pemegang saham menjadi lebih dari 1 dan atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nanti dijelasin juga sama Mas Bambang mengenai UMKM ini. Lalu untuk pendirian perseroan terbatas yang harus ditentukan adalah pertama, nama PT-nya apa, domisilinya di mana, pengurusnya siapa saja, menentukan besarnya modal mau berapa, untuk maksud dan tujuan pendirian itu mau seperti apa usahanya gitu. Jadi maksud dan tujuan pendirian ini nanti kaitannya dengan izin usaha yang teman-teman mitra akan lakukan gitu. Nanti saya jelaskan mengenai KBLI. KBLI itu sebagai dasar untuk dimasukkan ke dalam maksud dan tujuan. Seperti itu, nanti datang ke notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian PT. Nanti akta tersebut disahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus NPWP juga ikut didaftar di kantor pajak Pratama sesuai domisili PT, seperti itu. Dalam praktiknya sih untuk NPWP ini, untuk pencetakan fisiknya kita masih harus datang ke KPP, diwakili dengan direksi, harus direktorinya datang ke sana untuk minta dicetakan NPWP-nya. Lalu untuk perizinan berusaha PT, sekarang sudah melalui situs online ya, melalui oss.go.id, nanti caranya masukkan email yang masih aktif, lakukan verifikasi, ini harus dipastikan benar bahwa email ini masih bisa dibuka gitu, karena kalau misalnya nanti nggak bisa dibuka, agak susah untuk verifikasinya, begitu, nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Lalu untuk setelah verifikasi nanti login seperti biasa, nanti melakukan permohonan non perseorangan, klik nomor induk berusaha, melakukan penginputan sesuai instruksi yang diberikan sampai terbitnya nomor induk berusaha. Lalu setelah nomor induk berusaha itu terbit, nanti baru bisa melakukan penginputan permohonan non perseorangan untuk izin usaha.
nanti lakukan aja penginputan sesuai instruksi yang diberikan. Itu ada satu sampai sekian step harus dilengkapin semua sampai nanti izin usaha dan izin lokasinya terbit gitu. Jadi untuk izin lokasi ini mengikuti izin usaha terbitnya. Seperti itu. Lalu untuk pendirian CV kurang lebih sama dengan pendirian PT, harus ditentukan nama, domisili, pengurus, menentukan modal, maksud dan tujuan pendirian CV-nya juga apa gitu. Nanti datang ke notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian CV. Bedanya nanti akta tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan lalu NPWP-nya juga sekaligus ikut terdaftar di KPP setempat. Nanti untuk minta cetaknya bisa langsung datang si pemilik CV ini itu untuk minta NPWP ini dicetak secara fisik. Untuk pengalaman yang pernah saya lakukan sih untuk pembuatan akta ini, sebenarnya kalau untuk dari draft aktanya itu paling lama 1 minggu gitu. Itu semua beragam sih tergantung kecepatan dari notarisnya. Lalu nanti setelah akta tersebut dibuat, nanti diparaf lalu ditandatangan, setelah itu baru akta tersebut didaftarkan ke Kemenkumham. Untuk pendaftaran dan pengesahan akta tersebut paling lama sih 1 bulan ya. Seperti itu. Untuk perizinan berusaha CV ini kurang lebih sama, lakukan pendaftaran dulu di oss.go.id dengan cara masukkan email yang masih aktif dan melakukan verifikasi. Lalu nanti kliknya permohonan non perseorangan karena CV ya kan. Lalu klik nomor induk berusaha, melakukan penginputan sesuai instruksi yang diberikan sampai terbitnya nomor induk berusaha. Setelah itu baru bisa melakukan permohonan izin usaha, melakukan penginputan sesuai instruksi yang diberikan sampai terbitnya izin usaha sekaligus izin lokasi. Itu. Untuk badan usaha perseorangan, modalnya bisa ditentukan sendiri, besarnya tergantung dari pihak yang menjalankan usaha, tapi dari sisi pajak, penghasilan yang diterima si pemilik atas laba dihitung menjadi penghasilan pribadi. Seperti itu. Untuk contoh badan usaha perseorangan yang sering kita dengar gitu ya, ada usaha dagang, perusahaan dagang, dan istilah lainnya sih yang dibikin sendiri oleh pelaku usaha. Jadi nggak ada sih istilah formal mengenai badan usaha perseorangan. Lalu untuk dokumen legalitas dalam rangka pendirian, seperti yang kita tahu karena namanya badan usaha perseorangan, tidak ada akta pendirian. Untuk perpajakan yang digunakan adalah NPWP pribadi milik si pemilik badan usaha perseorangan ini. Untuk perizinan berusaha perseorangan bisa diakses juga melalui oss.go.id dengan cara memasukkan email yang masih aktif dan melakukan verifikasi. Bedanya nanti dikliknya permohonan perseorangan, lalu klik nomor induk berusaha, nanti tinggal ikutin aja stepnya. Ada instruksi sih yang diberikan, nanti sampai terbitnya nomor induk berusaha, seperti itu. Lebih sering dikenal KBLI, ini sebagai dasar pelaku usaha untuk memasukkan maksud dan tujuan di dalam akta gitu. Jadi ini saya contoh aja sih, KBLI ini bisa dicari di Google, itu lengkap banget, atau di situs oss.go.id itu lengkap. Cari jenis usaha yang teman-teman mitra mau untuk lakukan, nanti untuk nomor KBLI-nya disesuaikan misalnya 46900. Oh ya, ini udah sesuai judul KBLI-nya, kita baca berbagai macam barang. Oh, ini sudah sesuai. Lalu kita baca juga uraian KBLI-nya, ternyata sudah sesuai semua, maka nanti judul KBLI ini akan dimasukkan ke dalam maksud dan tujuan pendirian CV, baik CV maupun PT. Seperti itu. Next slide. Ini salah satu contoh maksud dan tujuan kegiatan usaha di dalam akta. Ini contoh saja sih. Jadi nanti di dalam akta seperti ini ada kata-kata maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Nanti dimasukkan, ini kan hanya judulnya saja, judul KBLI-nya saja.
tidak perlu dengan nomor KBLI-nya gitu. Jadi maksud dan tujuan usaha ini sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin usaha melalui OSS. Kalau misalnya belum ada di maksud dan tujuan kegiatan usaha di dalam akta, maka di situs OSS pun tidak bisa memasukkan usaha yang diinginkan gitu. Jadi semuanya basicnya dari akta. Itu cukup dari saya. Nanti mengenai OSS di akhir presentasi ada sedikit demo gitu. Nanti Oke. silakan Mas. Terima kasih Ria atas penjelasannya. Jadi teman-teman mitra udah dijelasin ya bagaimana cara untuk bisa mengelola badan usaha itu dari sisi tadi persyaratannya apa aja sih, kelengkapan yang dibutuhkan itu apa aja, termasuk perbedaannya dan bagaimana cara ngurusnya. Mungkin teman-teman mitra di sini tidak semuanya belum punya badan usaha ya, karena kan beberapa juga ada yang sudah jadi mitra utama atau mitra plus, pasti kan juga sudah ada pengalaman juga bagaimana mengurus badan usaha baik CV ataupun PT. Nah, kira-kira yang tadi disampaikan oleh Ria itu adalah dasarnya. Jadi perbedaan dari badan usaha ada berbagai macam tadi. Kemudian bagaimana cara pengurusannya. Harapannya nanti teman-teman semua bisa untuk mau dan juga mau untuk mengembangkan tadi ya, untuk menjadi entrepreneur sukses itu harus memiliki kendaraan yang bagus untuk bisa membawa ke harapan yang diinginkan, yang dimana harus lengkap secara perizinan, secara prosedur harus baik semuanya. Nah, lebih spesifik lagi yang nanti akan saya jelaskan itu yaitu terkait UMKM gitu. Jadi badan usaha nanti itu masuk dalam kategori apa? Nah, ini masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang dimana memang UMKM ini menjadi perhatian serius juga dari pemerintah, khususnya terlebih pada saat kemarin ya, teman-teman juga tahu adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law, yang dimana undang-undang tersebut mengubah hampir sebagian besar peraturan di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya iklim berusaha yang ada di Indonesia, investasi itu bisa menjadi lebih baik. Jadi nanti dari asing ataupun dari lokal itu mau berinvestasi, mau berusaha karena dimudahkan dari segala pengurusan perizinan maupun persyaratan gitu. Karena kalau yang sebelumnya memang perlu diakui juga secara ketentuan undang-undang itu banyak yang tumpang tindih, ngurus di pusat, ngurus di daerah itu beda aturannya, persyaratannya beda-beda. Nah, sekarang sudah dibuat sama rata semua, dibuat lebih mudah dan difasilitasi, khususnya buat badan usaha yang memang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini menjadi perhatian serius juga bagi pemerintah. Nah, ini secara garis besar saja untuk apa aja sih yang dimudahkan ya bagi UMKM. Dan ini lebih spesifik lagi untuk usaha mikro dan kecil gitu. Kalau UMKM kan mikro, kecil, menengah gitu ya. Nah, tapi ini untuk yang masuk dalam kategori mikro dan kategori kecil usahanya. Nah, kira-kira itu dalam peraturan yang baru itu ada 9 poin yang diatur yang memudahkan bagi teman-teman yang memiliki badan usaha mikro ataupun kecil. Yang pertama dari sisi perizinan itu ada perizinan tunggal, jadi nanti cukup ada satu izin aja yang disebut nomor induk berusaha. Lalu kemudian dari segi pemerintah pusat dan daerah itu memberikan insentif dan kemudahan berusaha. Jadi nanti ada insentif bagi para usaha mikro kecil yang mau bermitra dengan usaha menengah besar. Jadi ada nanti pola kemitraan, dan sebenarnya ini kemitraan yang selama ini kita jalankan juga. Lalu ada pengelolaan terpadu, jadi nanti ada dari pusat sama daerah itu sinerginya lebih baik lagi, lebih terpadu lagi, sehingga harapannya antara pusat dan di daerah itu kebijakannya sama dan sasarannya sama untuk pengembangan dari sisi UMKM, gitu, dari sisi dukungan manajemen, SDM, anggaran, sarana prasarana,
dan fasilitas lainnya. Gitu. Tapi juga ada kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal. Jadi bisa dapat penyederhanaan administrasi pajak, lalu juga ada insentif pajak, dan lain-lain. Itu yang keempat. Lalu selanjutnya ada prioritas penggunaan dana alokasi khusus DAK untuk pengembangan UMK, usaha menengah kecil. Jadi ada alokasi khusus ya, dana yang diberikan juga bagi para UMK. Lalu selanjutnya ada bantuan dan perlindungan hukum. Lalu yang ketujuh ada prioritas bagi para UMK ini. Jadi pemerintah juga mendorong untuk pengadaan yang diadakan pemerintah yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD itu coba didorong untuk bisa usaha menengah kecil ini bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi nggak cuma usaha-usaha besar aja yang ikut terlibat dalam proses pengadaan pemerintah, termasuk UMK-UMK ini juga bisa ikut menjadi supplier atau menjadi peserta dari pengadaan tender-tender tersebut. Nah, ini minimal 40% dari produk UMK itu bisa masuk ke pengadaan pemerintah. Nah, ini menjadi peluang yang besar juga bagi para pelaku usaha menengah kecil, mikro, UMKM ya. Lalu kemudian kemitraan UMK, jadi nanti di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, fasilitas umum, di rest area, di stasiun, terminal, itu akan lebih didorong agar promosi dan penjualan produk-produk UMK. Terakhir ini UMK-nya yang kaitannya dengan koperasi ya. Jadi koperasi akan lebih mudah, yang tadinya 20 orang, jadi sekarang cukup 9 orang saja bisa membentuk koperasi. Jadi ini informasi aja buat teman-teman mitra semua, bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, beberapa hal diatur supaya bisa lebih memudahkan para pelaku usaha UMKM ini menjadi tadi ya entrepreneur yang sukses itu. Oke, secara garis besar yang nanti saya sampaikan hanya 3. Jadi kita tentu perlu tahu ya kriterianya apa sih badan usaha yang sudah teman-teman nanti bikin, PT ataupun CV itu masuk kategori UMKM nggak gitu. Karena dampaknya kalau bisa masuk dalam kategori UMKM, tentu akan dapat kemudahan-kemudahan tadi, akan dapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah tadi. Gitu. Lalu kira-kira perizinan berusahanya apa aja yang harus dilengkapin gitu. Untuk bisa memiliki badan usaha yang kategori UMKM itu apa sih yang perlu dicek gitu, apa sih yang perlu yang dimiliki, itu nanti saya jelasin. Lalu yang terakhir pola kemitraan. Nah, pola kemitraan ini yang sudah berjalan juga ya. Jadi antara kami dari Gramedia Mitra Edukasi, kemudian dari teman-teman mitra itu kan sudah selama ini menjalankan pola kemitraan gitu. Nah, itu yang pola memang juga di UMKM. Oke, lanjut. Nah, kalau secara kriteria, jadi badan usaha yang masuk dalam kategori UMKM ini bisa dilihat dari modal usahanya sama hasil penjualan tahunannya. Gitu. Modal usaha itu jadi ketika misalnya teman-teman mitra ini tertarik untuk buat badan usaha, misalnya CV atau PT gitu kan menentukan nih, kira-kira berapa sih modal yang kita cantumkan dalam akta. Nah, dari modal itu bisa ditentukan kira-kira si badan usaha yang mau dibikin Mas dan Mbak ini masuk nggak dalam kategori UMKM. Nah, itu dilihat tuh dari modal usahanya. Jadi ketika pada saat pendirian atau pendaftaran, pada saat awal-awal banget buat badan usaha CV maupun PT tadi, nah itu bisa menentukan apakah si PT ataupun CV yang nanti mau dibuat itu masuk dalam kategori UMKM atau enggak. Gitu. Atau yang kedua, ketika sudah berjalan, tadi ya misalnya ada teman-teman yang memang sudah punya CV, sudah punya PT sebelumnya. Nah, dalam perjalanan itu, dalam setahun berapa sih omsetnya, hasil penjualan tahunannya. Nah, itu ada batasan-batasannya yang bisa dimenentukan bahwa, oh ini masuk UMKM nih, oh ini tidak masuk dalam UMKM. Gitu. Nah, ini secara tabel ya. Jadi, kita lihat yang pertama dari sisi modal usaha. Jadi, ketika pada saat buat
atau pendirian badan usaha, bikin PT ataupun CV begitu. Kalau aturan yang dulu ini yang 20 tahun 2008 kemarin, itu batasannya itu jadi kalau masuk dalam kategori mikro itu batasannya kalau modal usahanya itu modal awal itu 50 juta maksimal. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan ya. 50 juta. Jadi kalau sudah di atas 50 juta itu nggak masuk dalam kategori mikro gitu. Ini berdasarkan aturan yang lalu. Nah, aturan yang sekarang itu batasannya dinaikin lagi nih. Jadi paling banyak 1 miliar gitu. Dan rasanya dengan batasan seperti ini akan semakin banyak badan usaha yang perusahaan-perusahaan startup ya, yang memang baru merintis atau misalnya teman-teman juga yang baru buka badan usaha nantinya. Nah itu ya pasti kan modalnya nggak akan lebih dari 1 miliar juga ya. Nah pasti akan hampir sebagian besar dan akan semakin banyak badan usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro. Karena batasannya sekarang modal awalnya itu maksimal 1 M. Gitu. Itu untuk usaha mikro. Lalu kalau untuk usaha kecil, kalau yang aturan yang dulu kan batasannya itu 50 sampai 500 juta. Gitu. Jadi kalau ada modal yang di antara lebih dari 50 juta tapi sampai 500 juta, nah itu masuk usaha kecil. Kalau aturan yang sekarang yang terbaru itu lebih tinggi lagi batasannya. Jadi di atas 1 miliar sampai 5 miliar gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya dapat warisan gitu bikin badan usahanya yang bisa modalnya lebih dari 1 M gitu ya. Nah, itu masuknya dalam usaha kecil nih, dalam kategori usaha kecil. 1 M sampai 5 M. Lalu kemudian kalau untuk usaha menengah, kalau yang aturan dulu itu 500 sampai 10 M, kalau yang sekarang 5 miliar sampai 10 miliar. Jadi kalau modal usahanya di antara 5 miliar sampai 10 miliar itu masuknya usaha menengah. Nah, pengkategorian ini kan sangat penting ya untuk menentukan masuk usaha mana nih, mikro, kecil, atau menengah. Karena kan tadi untuk menentukan kira-kira dapat kemudahan fasilitas dari pemerintah itu seperti apa itu tergantung dari dia itu masuk usaha mana. Nah, yang difasilitasi banyak oleh pemerintah dan didorong, dibantu, dikembangkan itu untuk yang usaha mikro dan kecil. Yang kategorinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Termasuk juga kalau misalnya ikut-ikut tender pemerintahan, pengadaan barang begitu di pemerintahan, nanti kan pemerintahan juga pasti ada persyaratannya. Misalnya yang bisa ikut tender adalah badan usaha yang usaha mikro. Nah udah, yang bisa masuk berarti yang dalam kategori usaha mikro. Atau sebaliknya, yang bisa ikut tender ini pengadaan buku misalnya, atau pengadaan barang alat kesehatan misalnya. Nah itu hanya usaha kecil ya, berarti nanti yang bisa ikut adalah badan usaha yang masuk kategori usaha kecil. Gitu. Jadi ini tujuannya ya, kenapa harus dikategorikan supaya bisa mengikuti tender-tender pemerintahan, mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah gitu. Nah, kalau usaha besar itu berarti di atas 10 miliar itu modal awalnya. Nah, tadi kan secara modal ya, tapi bisa juga dilihat misalnya badan usahanya sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bisa dilihat juga dari hasil penjualan tahunannya. Kalau yang dulu untuk usaha mikro itu hasil penjualan tahunannya maksimal 300 juta. Kalau yang sekarang itu hasil penjualan tahunannya sampai dengan paling banyak 2 miliar gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah punya CV, punya PT, coba dilihat tahunannya lebih dari 2M nggak? Kalau tahunannya nggak lebih dari 2M berarti masih masuk dalam kategori usaha mikro gitu. Dampaknya ya bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari kemudahan juga dari pemerintah gitu. Nah, usaha kecil kalau yang lalu di aturan yang dulu itu 300 sampai 2,5 miliar, kalau yang sekarang yang sudah berlaku aturannya yaitu dari 2 miliar sampai 15 miliar. Pas hasil penjualan tahunannya. Gitu. Lalu kalau usaha menengah, kalau yang dulu itu 2,5 miliar sampai 50 miliar, yang sekarang hasil penjualan tahunannya mencapai lebih dari 15M sampai 50M. Nah, itu kategori bagi badan usaha yang sudah berjalan. Jadi sudah berjalan selama setahun lebih, kemudian dilihat dari sisi omset tahunannya mencapai yang mana. Nah, itu bisa menentukan untuk dia masuk usaha mikro, kecil, atau menengah. Gitu. Itu dua kategori yang bisa menjadikan dasar
kira-kira badan usaha yang nanti kita bikin atau teman-teman mitra bikin ataupun yang sudah berjalan masuk kategori mana nih. Lalu kemudian dari sisi perizinan berusahanya, syaratnya atau izin yang harus dimiliki secara aturan yang terbaru juga dibagi nih berdasarkan resikonya. Jadi kalau usahanya itu resikonya rendah, itu cukup memiliki nomor induk berusaha saja yang nanti diurus di OSS yang tadi Ria jelasin di website OSS Online Single Submission. Lalu selanjutnya kalau usahanya itu resikonya menengah atau tinggi, nah ini menengah atau tinggi itu dilihat dari sisi keselamatan dan kesehatan serta lingkungan, itu berdampak nggak? Kalau itu berdampak terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, nah itu bisa nggak cukup cuma dengan nomor induk berusaha aja, tapi perlu juga sertifikat lainnya atau izin lainnya. Gitu. Nah, nanti teman-teman ketika buat badan usaha, dilihat kira-kira ini badan usahanya ini kegiatan maksud dan tujuan kegiatan usahanya ini berdampak nggak? Nah, kalau misalnya hanya melakukan perdagangan, misalnya perdagangan barang, buku, itu kan nggak terlalu berdampak terhadap resiko lingkungan ya, ataupun keselamatan dan kesehatan. Nah, itu masih masuk dalam kategori usaha resiko rendah. Jadi cukup punya NIB aja, cukup punya nomor induk berusaha saja sudah cukup bagi teman-teman untuk bisa berusaha. Gitu. Kecuali kalau teman-teman punya badan usahanya, CV-nya atau PT-nya yang bergerak di bidang industri garment misalnya, yang bikin baju atau bikin sepatu yang ada limbah yang harus dibuang, bahkan bisa limbah B3. Nah, kalau syaratnya atau kalau perusahaan yang menghasilkan resiko seperti tadi, maka yang syaratnya nggak cukup dengan NIB aja, karena dia masuk resikonya kan sudah berdampak ke lingkungan ya, jadi harus punya usaha lain, izin lain, misalnya izin lingkungan dan izin-izin lainnya gitu. Jadi dilihat dari kegiatan usahanya teman-teman nanti dalam membuat badan usaha itu masuk yang mana. Kalau menurut saya sih kalau perdagangan saja misalnya hanya melakukan penjualan barang-barang, nah itu cukup dengan nomor induk usaha saja karena resikonya rendah. Gitu. Ini contoh NIB, nomor induk berusaha. Jadi ini sebagai perizinan tunggal dan berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Nah ini kalau misalnya tadi ya di awal kan dibilang motor gitu ya atau mobil. Nah ini ibaratnya kayak SIM-nya lah. Jadi kalau teman-teman punya badan usaha gitu, supaya bisa jalan dengan aman, supaya nggak kalau berkendara tuh supaya nggak ketilang polisi kan mesti punya legalitasnya. Nah ini harus punya SIM-nya itu berupa nomor induk berusaha gitu. Supaya ini bisa menjadi dasar juga bagi badan usaha tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya. Gitu. Nanti Ria bisa kasih demo juga ya bagaimana mengakses ke OSS. Cuma nanti demonya nggak bisa detail banget karena kan itu tahapannya juga cukup panjang juga dan memang harus mengisi dari modal, dari kegiatan usahanya, lokasi segala macam. Jadi mungkin nanti dikasih garis besar aja demonya bagaimana mengakses OSS. Selanjutnya nanti bisa dicoba sendiri oleh teman-teman mitra dan juga bisa ngelihat di panduannya yang juga nanti bisa diberikan. Itu tadi terkait NIB. Nah, ini terkait insentif kemitraan ya. Jadi kalau badan usahanya itu masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, kemudian melakukan hubungan kemitraan juga dengan usaha menengah atau besar gitu, nah itu bisa dapat insentif kemitraan dari pemerintah. Bentuknya berupa apa? Bentuknya berupa bisa pengurangan atau keringanan pajak daerah. Lalu kemudian pengurangan atau keringanan retribusi daerah. Atau yang C, pemberian bantuan modal kepada UMKM dari pemerintah. Yang D, bantuan untuk riset, pengembangan, dan pelatihan vokasi. Nah, ini memang sudah ada aturannya, sudah ada dasarnya di peraturan. Kita perlu menunggu untuk implementasi ke depannya, teknisnya seperti tadi, pengurangan pajak, retribusi, bantuan riset, pengembangan vokasi, pelatihan itu seperti apa, kita menunggu nanti
action plan juga atau tindakan dari Kementerian Koperasi ya untuk mengimplementasikan insentif kemitraan ini. Nah, ini pola kemitraannya. Jadi di aturannya itu ada banyak pola kemitraan ya. Bisa dari ini yang diatur di pasal 106 ini bisa dari inti plasma, ini lebih ke sawit ya. Jadi ada petani-petani sawit yang mengelola sawitnya, kemudian ada juga yang punya usaha menengah atau usaha besar yang punya lahan sawitnya, punya modalnya, kemudian lahannya digarap oleh para petani sawit gitu. Itu hubungan dalam yang pertama inti plasma. Lalu bisa juga subkontrak. Lalu yang C waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk kemitraan lainnya. Nah, ini yang kita tebelin yang distribusi dan keagenan karena hubungan kita antara Gramedia Mitra Edukasi dan juga dengan teman-teman pelaku mitra itu masuk dalam hubungan distribusi dan keagenan. Jadi saya lihat di pasal 111 detailnya, ini usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM. Atau usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan kecil. Gitu. Kalau diilustrasiin, mungkin seperti ini ya, yang kita sudah berjalan selama ini. Teman-teman punya sebagai mitra yang dalam kategori UMKM, kemudian bentuknya tadi ya, naik kelas bisa menjadi CV atau menjadi PT bahkan. Nah, itu mengadakan hubungan kemitraan dengan kita gitu ya, dari PT Gramedia, dari PT Men, untuk mengadakan hubungan kemitraan yang dimana dibuktikan dengan adanya kontrak mitra gitu ya, kontrak mitra, terus polanya kan kemitraan, distribusi dan keagenan. Mungkin teman-teman juga selama ini tahun sekali diperbaharui tanda tangan, termasuk fakta integritas juga. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita ada hubungan kemitraan gitu. Nanti juga mungkin sekilas kalau ada waktu kita jelasin juga ya, kontrak mitra itu nanti ke depannya kita tidak lagi fisik ya, tidak lagi di print, teman-teman tanda tangan fisik, tanda tangan basah, tapi nanti akan semuanya serba digital supaya bisa lebih mudah. Gitu. Nah, ini kaitannya pola kemitraan ini yang di panah bawah adanya hak khusus melakukan pemasaran dan penjualan. Jadi dalam hubungan kemitraan ini yang dibuktikan melalui kontrak mitra, kita dari PT Men, Mitra Edukasi Nusantara, memberikan hak khusus bagi para mitra untuk melakukan pemasaran dan penjualan atas produk, misalnya buku K13 atau produk-produk afirmasi dan produk lainnya, barang kebutuhan sekolah. Nah, itu kita beri nih hak khusus bagi teman-teman untuk melakukan pemasaran dan penjualan, baik misalnya secara offline datang ke sekolah, atau mungkin nanti kalau memang jadi ada marketplace, single marketplace ya, nanti dijual di online di single marketplace. Nah, itu hubungannya adalah hubungan kemitraan gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan ke teman-teman bagaimana mengelola sebuah badan usaha dari sisi kelengkapan peraturannya, kelengkapan persyaratan perizinannya yang harus diperhatikan, dan juga lebih detail lagi dari sisi UMKM. Semoga ini bisa membantu ya bagi teman-teman, setidaknya memberikan pemahaman dasar untuk teman-teman bisa paham kira-kira mau ke arah mana nih, atau menggunakan kendaraan yang mana nih supaya bisa mencapai tujuan menjadi entrepreneur yang sukses begitu. Nah, ini selanjutnya sebelum nanti kita diskusi sesi diskusi ya, Ria mungkin nanti bisa sharing bagaimana mengakses online single submission atau yang disebut dengan OSS tadi, diakses supaya bisa jadi gambaran awal, tapi memang tidak bisa detail semua ya, karena itu memang prosesnya cukup panjang juga di sistem, tapi setidaknya bisa jadi gambaran awal buat teman-teman. Begitu, silakan Ria bisa di-share ya. Ini saya stop share dulu. Baik, Mas. Sudah terlihat ya, teman-teman. Baik,
untuk simulasi OSS kali ini nanti pengaksesannya di oss.go.id. Nanti teman-teman langsung daftar, diklik di sini. Nanti teman-teman bila mempunyai badan usaha PT, teman-teman masukkannya di sini nomor induk kependudukan untuk direkturnya, direktur PT. Tapi kalau untuk CV dan perorangan yang dimasukkan pemilik CV dan pemilik perorangan, gitu. Nanti tanggal bulan tahun lahirnya harus sesuai, nomor teleponnya juga harus sesuai. Ini alamat email harus sesuai karena alamat email ini sangat penting untuk verifikasi, seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan saja captcha-nya di checklist. Setelah di checklist itu nanti ada email verifikasi dari OSS untuk kita agar bisa login gitu. Ini contohnya saya sudah terdaftar ya di OSS. Kita coba login saja. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nanti kalau misalnya untuk PT, kliknya ini permohonan non perseorangan, diklik di sini perizinan berusaha, lalu klik nomor induk berusaha. Nanti di sini ada nama PT-nya atau nama CV-nya, namun jika tidak ada di sini untuk nama CV-nya bisa diklik di sini, ambil data legalitas gitu. Jadi ini untuk non perseorangan selain PT, CV, firma, dan persekutuan perdata. Tambahan ya, ini kita nggak bisa lanjut juga untuk detail kalau misalnya mau ngurus yang PT seperti apa, karena ini memang harus benar-benar real gitu. Artinya real itu memang harus benar-benar nyata ada PT yang baru mau diurus proses pengurusan nomor induk berusaha dan seterusnya. Sedangkan saat ini kita tidak ada PT baru juga dan semua PT sudah kita urus semua prosesnya di nomor induk berusaha ini. Jadi ini hanya sebagai arahan umum aja bagi teman-teman kalau nanti punya PT atau punya CV, kira-kira sampai tahap ini prosesnya. Kemudian selanjutnya tinggal diikutin aja tahapannya yang ada di tampilan website OSS ini. Begitu. Baik. Lanjut, ya. Jika nanti nomor induk berusahanya sudah terbit, nanti teman-teman bisa urus SIUP sama izin lokasinya di sini. Jadi nanti klik non perseorangan, klik perizinan berusaha, nanti diklik lagi izin usaha. Nanti di sini otomatis sudah ada NIB yang tercantum. Jadi kalau misalnya NIB-nya belum terbit, itu kita nggak bisa melakukan proses untuk izin usahanya. Seperti itu. Lalu ini saya contohkan untuk yang perseorangan ya. Perseorangan, nanti kliknya permohonan, perseorangan, lanjut ke perizinan berusaha, lalu ke nomor induk berusaha. Nah, kita lakukan perekaman di sini. Karena ini data usaha perseorangan, kita bisa mencantumkan sesuai modal dasar, sesuai yang diinginkan. NPWP pribadi. Jadi yang di bintang ini harus diisi. Kalau yang nggak di bintang ini boleh di skip gitu. Jadi nanti lakukan pengisian dari nanti untuk NIB-nya terbit seperti itu. Iya, ini bagi teman-teman mitra yang berpikir mungkin aduh kayaknya belum PT dulu deh, belum CV dulu deh. Mau sendiri dulu pakai nama sendiri gitu. Ya udah cara ngurusnya masuknya ke tahap yang ini. Jadi permohonan terus perseorangan. Tentu nanti ke depannya ya dengan plus minus juga ya resiko seperti yang tadi sudah dijelaskan kalau badan usahanya perorangan itu nanti kan secara
resiko dari sisi kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban itu bisa sampai ke harta pribadi juga, atau misalnya dari segi perpajakan itu kan dihitungnya juga penghasilan pribadi, jadi tidak terpisah gitu. Memang pilihan dari kebutuhan dari masing-masing teman-teman sih untuk mau buat badan usaha yang mana gitu, mau menggunakan kendaraan yang mana. Oke, itu secara garis besar untuk memproses di OSS. Lalu kemudian kalau untuk mau tahu detailnya, sebenarnya kan ada juga prosedur ya, yang mungkin pernah juga dibagikan dari tim Basalwa dan tim untuk bagaimana cara pengurusan dan detailnya dari sisi pengurusan via OSS baik perorangan maupun SPP atau PT gitu ya. Nanti tinggal baca aja dari sini, bisa diikutin. Atau kalau misalnya nanti ada kesulitan ya tunggu update lebih lanjut aja gitu bagaimana penanganannya. Tapi setidaknya bisa belajar dari sini sih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait materi bagaimana pengelolaan badan usaha, perbedaannya, kemudian persyaratannya termasuk tadi UMKM dan demo untuk OSS-nya. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Nadia ya, untuk dibuka dari sesi sharing atau diskusi. Baik, terima kasih Mas Bambang dan Mbak Ria atas materinya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab interaktif, ini udah ada 3 pertanyaan nih Mas dan Mbak di menu chat yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Gitu. Pertanyaan pertama itu dari Mas Jarwo. Mas Jarwo bertanya, kalau sudah punya izin usaha dengan ketentuan lama, apakah wajib daftar di OSS untuk mendapatkan NIB? Itu gimana nih, Mas? Iya, Ria mungkin bisa jawab, Ria. Ya, baik, Mas. Kalau untuk sudah memiliki izin sebelumnya, tapi belum pernah terdaftar di OSS, itu sifatnya wajib sih untuk terdaftar di OSS, karena NIB itu berlaku sebagai TDP gitu ya. Izin sebelumnya dikenalnya TDP, tapi di NIB ini diatur lebih lengkap. Dia berlaku sebagai TDP juga, sebagai API juga, angka pengenal importir. Seperti itu, dan NIB ini tidak ada jangka waktu daluarsanya. Jadi berlaku selama teman-teman mitra melakukan usaha seperti itu. Nanti untuk izin selanjutnya setelah NIB kan ada SIUP. Nanti kita juga bisa checklist tuh, misalnya kita sudah mempunyai SIUP sebelumnya, nanti kita bisa checklist lalu kita upload SIUP sebelumnya yang kita dapat dari PTSP. Seperti itu. Jadi untuk pendaftaran melalui OSS ini sifatnya wajib sih. Oke. Baik. Gimana Mas Jarwo kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa raise hand ya atau angkat tangan, jadi bisa tanya jawab interaktif langsung dengan Mbak Ria. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Walasri. Jika kita sudah resmi mendirikan CV, apa saja kewajiban dan hak kita terhadap pemerintah? Ini dijawab sama siapa nih, Mas Bambang atau Mbak Ria? Oke, Mas, ini Mbak atau Mas ya? Walasri. Salam kenal, Mak. Ini Mbak atau Mas ya? Mas ya? Kayaknya Mas ya. Ya, salam kenal Mas. Jika kita sudah resmi mendirikan CV, apa saja kewajiban dan hak kita terhadap pemerintah? Ini mungkin kalau bisa Masnya itu Mas, unmute aja. Maksudnya kewajiban dan hak itu detailnya bagaimana ya? Kan kalau misalnya CV itu kan tentu selayaknya badan usaha, kalau dari sisi kewajiban, dari sisi apa, misalnya pajak begitu ya, atau dari sisi kewajiban apa, nah itu mungkin bisa didetailkan Mas pertanyaannya. Oke, ini udah diminta untuk di-unmute Mas Walasri. Mas Walasri dari mana Mas? Wilayah mana? Masih itu Mas? Masih Iya, masih di-mute? di-mute. Bengkulu Selatan. Ya, oke Mas.
Gimana Mas? Udah. Maksud pertanyaannya tadi kewajiban dan hak kita tuh Oh detailnya iya. bagaimana? Jadi maksud saya, seandainya kita sudah mendirikan CP dan sudah resmi dan keluar izinnya, mungkin setelah itu saya mau tahu apa hak dan kewajiban kita terhadap pemerintah. Mungkin pemerintah memberikan kewajiban berupa ada setoran apa per tahun atau gimana gitu kan. Kemudian seandainya usaha kita belum bergerak padahal izinnya sudah berdiri. Nah, apakah ada sanksi dari pemerintah atau dari siapa gitu? Itu pertanyaan saya. Terus juga? Ada. Ini baru bertanya, kebetulan saya belum punya CP, baru nanya. Oh, iya. Nah, mungkin setelah ini nanti kita akan mengembangkan ke depan. Ya, jadi kan kalau punya CV gitu ya, pasti kan kalau di sisi perizinan tadi mesti punya legalitasnya, nomor induk berusaha, kemudian punya NPWP, lalu punya izin usaha perdagangan, misalnya kalau Masnya perdagangan ya. Nah itu kalau untuk hak-haknya, kalau misalnya Mas nanti masuk dalam kategorinya UMKM, modalnya seperti yang tadi sudah disampaikan, itu kan bisa dapat fasilitas-fasilitas tadi ya, bagaimana untuk pengurangan pajak, terus kemudian distribusi segala macam. Memang untuk detailnya itu kita juga perlu menunggu juga Mas untuk dari sisi pemerintah, pastinya dari Kementerian Koperasi itu insentifnya itu sejauh apa gitu dan bagaimana tahapannya supaya bisa dapat insentif itu. Yang jelas kalau misalnya Masnya sudah punya legalitas dan perizinannya, ya itu sudah menjadi modal awal buat bisa mengajukan insentif-insentif yang nanti bisa diberikan gitu. Kalau kewajibannya ya tentu kalau misalnya nanti dari sisi pelaporan perpajakan itu juga kan kalau dalam tahunannya itu misalnya Masnya sudah ada omset, sudah ada pendapatan, nah itu tentu harus dilaporkan juga. Tapi kalau misalnya Masnya memang belum ada kegiatan, baru secara legalitas aja ya itu nggak apa-apa juga karena sekarang dari sisi perizinan itu sudah tidak ada lagi jangka waktu Mas. Kalau yang dulu kan misalnya punya surat izin usaha perdagangan, nah itu ada jangka waktunya tuh Mas 5 tahun gitu. Tiap 5 tahun harus diperbaharui. Kalau sekarang kalau yang terbit dari OSS itu sudah berlaku selamanya sepanjang masih ada kegiatan usaha. Jadi termasuk tadi yang menyambung yang pertanyaannya Mas Jarwo ya, apakah harus wajib daftar OSS? Itu wajib Mas, karena kalau Masnya masih pakai ketentuan yang lama, itu siupnya kan ada jangka waktunya juga. Sebenarnya sekarang sudah tidak harus diperpanjang lagi sih. Tapi dengan Mas mendaftarkan di OSS itu, jadi sudah terdata nih di pemerintah, bahwa ini ada badan usaha atas nama CV sekian, CV X gitu ya, atau misalnya PT X. Nah itu nanti sudah terdata. Jadi kalau nanti ke depan mau ada ikut tender atau mau ikut kegiatan usaha atau insentif fasilitas dari pemerintah itu bisa lebih mudah di datanya. Begitu mungkin untuk sementara itu Mas Walasri ya. Mas di wilayah mana Mas? Bengkulu Selatan. Oh Bengkulu Selatan. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, udah nangkep Mas? Apa masih ada yang mau ditanyain lagi? Untuk sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti masih ada pertanyaan baru gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Walasri atas pertanyaannya. Selanjutnya Mas Bambang, ini pertanyaannya cukup panjang ya. Dari Mas Markus Sumidi, mungkin Mbak Salwa bisa diminta untuk unmute Mbak, biar bisa bertanya langsung. Ya ini pertanyaannya udah level atas juga ya. Tentang pajak. Mas Markus Sumidi ya. Kenapa Mas Bambang? Seringkali kita kan. Halo. Mas mana ya Mas Markus? Halo. Tolong dipin biar kelihatan. Oh ini. Halo Mas Markus. Halo Mas, salam kenal. Dari mana Mas? Kepayan, Bengkulu juga. Oh Bengkulu juga. Wah aktif banget ya Bengkulu. Semangat ya nih Bengkulu nih. Baik, jadi kita kan seringkali kan saya yang nggak ngeh itu gini. Ada NIB, sorry, Mas, kemudian ada lagi namanya SKB. Sorry Mas, sebelumnya Masnya ada CV atau ada PT? Punya adik sih, saya jadi mitra punya adik ada. Oh iya. Jadi saya kan ini, kalau mau ke Simlak itu kan isi nomor NIB, terus habis itu kan SKB. Nah SKB itu saya nggak ngeh sampai sekarang, apa itu? Iya,
mungkin SKB dulu ya. Kalau dari ini Mas, SKB itu dari sisi perpajakan, jadi dia tuh surat keterangan bebas pajak gitu Mas. Oh, jadi itu surat yang bisa menjadi prasyarat ya bagi badan usaha kalau punya surat. Jadi nanti pemegang SKB ini mendapatkan fasilitas untuk tidak dikenakan PPN gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya SKB, hanya punya NIB saja, kan kalau NIB itu ibaratnya tadi ya, kayak perizinan yang paling dasar, identitas dari si badan usahanya. Nah, itu dia hanya menunjukkan, oh ini dia punya legalitas, punya nomor induk berusaha. Tapi kalau SKB itu untuk menjadi fasilitas bahwa nanti dia bisa dibebaskan nih dari pengenaan pajak PPN dengan surat SKB tersebut gitu. Nah, itu proses pengajuannya memang harus diurus ke itu sih Mas, ke pihak pajak gitu. Oh ya. Ke kantor pajak ya, kantor pajak. Ya. Dan saya belum tahu detailnya juga ya, mungkin kalau terkait SKB karena terkait perpajakan nanti bisa tanya juga ke bagian pajak. Tapi memang kalau untuk UMKM itu pasti harusnya dapat itu ya, dapat fasilitas kemudahan kalau misalnya mau mengurus seperti itu. Begitu Mas. Ya, itu kan berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya itu yang PPN kan. Yang PPN itu kalau kita mitra hanya sebatas pribadi pakai UMKM. Nah, ini kan seringkali bendera pemerintah itu gimana saya mau setor pajak gitu loh. Nah, itu gimana solusinya? Itu produknya apa Mas? Kan kalau misalnya produknya yang kaitannya sama buku gitu ya, kan itu ada aturannya juga dibebaskan dari PPN tuh Mas. Nah itu tetap diminta juga. Contohnya ya, begini, misalnya kan alat elektronik atau mungkin buku tetapi yang novel. Yang novel-novel kan nggak kena, itu kan. Kan beda dengan ada buku pelajaran, ada buku agama, yang dibebaskan kan hanya 3 aja kalau nggak salah. Yang buku-buku cetakannya lain, misalnya referensi dan sebagainya juga tidak. Oke. Jadi Masnya ini ketika tadi untuk produk-produk yang tidak dibebaskan dari PPN gitu ya, yang novel tadi, itu kan berarti kan Masnya ketika di harganya itu tidak ditambahkan PPN gitu ya, tapi dari sisi bendahara justru mau menyetorkan PPN-nya begitu ya? Betul. Sedangkan dari sisi Masnya kan nggak ada pertambahan nilai apapun, kenapa jadi dimintain PPN? Mungkin gitu ya pertanyaannya ya? Ya. Oke, kalau yang praktek selama ini ketika seperti itu gimana Mas? Jadinya? Ya akhirnya bendahara ya udahlah kamu nyetor pajak sendiri gitu. Tapi kan sebenarnya kan kita kan tidak boleh dipungut ke kita kan. Tapi juga dipungut atas NPWP kita, disetorkan dengan NPWP kita. Padahal di pajak kan tidak boleh sebenarnya. Jadi pakai pajaknya dari Masnya ya? Untuk mengut PPN-nya itu ya, pribadi berarti ya? Iya. Sedangkan CV-nya itu ada bukan CV, kita cuma UMKM aja yang pakai NIB dan SIUP-nya adalah UMKM. Orangan gitu ya? Iya, tidak pakai bukan non PKP kan? Iya, non PKP. Ya. Contohnya gini, saya jualan drum band, misalnya kan gitu. Drum band kan itu kan industri ya, industri rumahan kan. Nah, itu juga dimintain, Mas, gimana kami setor pajak gitu. Iya. Ya memang ini harusnya Mas, saya juga nggak tahu detailnya ya, karena kan kaitannya pajak. Harusnya kalau ini sejak pasca undang-undang yang baru ini, tidak harusnya ini dari sisi pemerintah juga tidak memintakan itu ya, atau misalnya dari Masnya supaya bisa seperti itu lebih baik mengurus SKB-nya aja, jadi supaya ada bukti bahwa memang dibebaskan dari pajak begitu Mas. Oke. Mungkin solusi yang bisa dibuat itu kantor pelayanan pajak menanyakan hal ini gitu kan? Jadi Masnya bikin SKB, jadi ketika pemerintah atau bendaharanya minta sudah ditunjukkan ini saya punya SKB, jadi tidak bisa ditagihkan lagi begitu. Oke, terima kasih. Mungkin begitu Mas ya. Oke, baik. Mas Markus gimana? Udah cukup Mas penjelasannya? Ya, punya gambaran sih Mbak. Ya, pokoknya langkahnya begitu gitu. Oh iya. Ya, nanti untuk detailnya bisa ditanya ke bagian pajak Mas. Kan?
agak ribet juga ya kalau pajak. Takutnya saya salah kalau lebih detail lagi. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Markus untuk pertanyaannya Ya, dan Mas Bambang juga untuk jawabannya. ya. Ini selanjutnya itu lebih ke butuh motivasi kayaknya, Mas. Oh ya. Yang mana, Mbak? Mas IB Adi Utama ini ya. Selama ini saya sudah punya usaha. Selama ini saya sudah punya usaha memakai bendera UD yang sudah mendaftarkan ke Pemda. Dengan adanya SIUP dan TDP, rencananya cita-cita dari dulu pengen jadi rekanan Pemda tapi tidak pernah terwujud. Istilahnya punya legalitas tetapi kegiatannya nihil gitu. Nah mungkin bisa dikasih motivasi gitu Mas, atau tips and trick pertama harus ngapain plan awalnya Mungkin gitu. sebelum motivasi, kira-kira kendalanya kenapa tuh Mas tidak terwujud? Apakah karena legalitasnya atau kegiatan usahanya nggak jalan atau gimana? Mungkin bisa cerita juga Mas Adi Utama. Oke, mungkin Mbak Salwa boleh dibantu Mas Adi untuk di-unmute. Ya intinya sih kalau UD ya, tadi kan juga sudah sambil nunggu Mas Adi ini tampil. UD ini kan usaha dagang. Kalau secara formalnya gitu Mas, secara aturannya usaha dagang ini sama seperti perorangan begitu. Jadi dia tidak ada legalitas apa-apa sebenarnya. Itu hanya lebih ke terminologi aja. Misalnya saya punya usaha jualan jualan kebab gitu. Terus saya bikin kebab apa gitu. Tapi saya nggak punya legalitasnya. Tapi saya punya brandingnya. Nah ini kebab gitu. Atau misalnya saya punya toko material, usaha dagang material, tapi nggak ada legalitasnya. Nah, lebih baik kalau misalnya Masnya sudah punya UD, sudah punya nama nih, misalnya brandnya tadi UD-nya UD apa, usaha dagang Mitra Perkasa misalnya. Nah, itu dinaik kelaskan aja Mas, nggak hanya UD, tapi dinaik kelaskan, dilegalkan misalnya menjadi PV atau bisa bahkan menjadi PT gitu. Caranya dengan yang bisa tadi sudah disampaikan, bahwa untuk bisa menjadi CV dibuat aktenya, kemudian dibuat atau PT dibuat aktenya, diurus NIB-nya, nomor induk berusahanya. Sekarang juga namanya udah bukan TDP lagi Mas. Kalau TDP kan tanda daftar perusahaan ya. Itu istilah yang dulu. Kalau yang sekarang itu namanya nomor induk berusaha gitu. Jadi kalau sudah secara legalitas lengkap, sudah didaftarkan juga ke Pemda, tinggal kegiatannya dijalanin Mas. Kalau kegiatannya juga nggak jalan, ya gimana bisa jadi rekanan Pemda. Memang harus lebih aktif untuk ikut itu sih. Ikut cari info, tender-tender dari pemerintah pusat ataupun dari daerah, pengadaan barang dan jasa, itu biasanya kan suka ada tuh di websitenya ya, di pengadaan barang dan jasa. Nah itu bisa ikut di sana, nanti dilihat persyaratannya butuh apa, kan legalitas diminta, kemudian kegiatan usahanya apa, ada pengalaman. Jadi kalau misalkan lanjut Mas. Ya, jadi kalau dari sisi legalitas sudah lengkap semua kan tinggal kegiatannya, tinggal pengalamannya. Nah, kalau dari sisi kegiatan pengalaman ya mungkin nanti kan banyak juga ya dari program Sapa Mitra ini bagaimana cara mengelola kegiatan usaha, memanage motivasi segala macam gitu. Tapi dari kami dari sisi legalitas yang penting sudah lengkap semua gitu. Jadi secara syarat administrasi itu sudah bisa masuk di tender-tender di tingkat Pemda maupun di pusat gitu. Oke, baik, terima kasih Mas. Berarti kesimpulannya kalau misalkan memang mau jadi rekanan Pemda itu harus dilegalkan dulu ya usahanya. Iya. Oke. Ini nyambung nih Mas sama pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini jadi pertanyaan mitra lainnya. Memangnya berapa sih Mas untuk biaya mendirikan CV atau badan usaha lainnya? Iya, kalau untuk biaya ya itu bisa terbagi-bagi itu. Jadi dari mengurus akte ke notaris itu pasti ada biayanya. Dan bisa jadi di tiap daerah itu biayanya berbeda-beda tergantung dari notarisnya. Tapi kisarannya itu bisa di 3 juta,
sekitar 4 jutaan ke atas lah, 4 juta sampai 10 juta tergantung dari dia mau bikin apa, mau bikin akte untuk CV doang atau dia mau bikin akte untuk PT gitu. Nah itu biaya buat si notaris untuk dia bikin akte, termasuk nanti dia daftarkan ke Kemenkumham gitu. Dari akte yang sudah dibuat, akte CV ataupun PT akan dibuat, kemudian didaftarkan di Kemenkumham. Kalau untuk PT disahkan di Kemenkumham sampai nanti keluar SK pengesahan PT misalnya. Nah, itu biaya pertama tuh bisa di sekitar 4 sampai 10-an juta. Lalu kemudian dari sisi di pajak gitu ya, di NPWP. Nah, itu juga nanti kalau NPWP sih biasanya nanti langsung keluar dari kantor pajaknya untuk pengurusannya. Paling kalau biaya untuk kalau misalnya pakai orang gitu supaya bisa karena itu dia harus datang ke kantor pajaknya. Jadi kalau misalnya masnya datang langsung, itu bisa langsung dicetak untuk kartu NPWP-nya sekaligus ketika nanti ngurus akte. Jadi itu nggak perlu ada tambahan lagi biaya. Paling kalau mau pakai jasa, misalnya jasa untuk sepaket nih, pengurusan akte notaris dengan pengurusan NPWP. Nah itu bisa harganya sekian, misalnya 7 juta gitu, atau 5 juta, atau 6 juta, tergantung dari si yang punya jasa untuk pengurusan CV-nya. Gitu. Oke. Termasuk kalau ke NIB ngurus di OSS, sebenarnya kan itu ngurusnya di website ya, bisa dengan masing-masing. Tapi kan juga mungkin ada teman-teman kita yang nggak mau repot nih, karena mesti ngisi ribet isiannya di OSS tadi, mengisi modal, mengisi data lokasi, mengisi kapasitas produksi segala macam. Nah itu diserahkan ke pihak yang memang jasanya untuk mengurus izin-izin seperti itu. Nah itu juga kisarannya bisa berbeda juga, bisa sampai 500 jutaan juga mungkin. Ya kalau misalnya secara garis besar sih kalau ngurus CV itu atau PT secara keseluruhan ya, dari modal awal pengurusan notaris sampai terbit dokumen itu di NIB segala macam di kisaran 3 sampai 10-an lah, dari 4 sampai 10-an lah. Oke. Tergantung daerahnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang untuk jawabannya. Ini sudah ada. Iya, boleh. Jadi kan mungkin ada beberapa mitra yang sudah dilegalkan usahanya, tapi ada juga yang belum. Nah, mungkin mitra-mitra ini bingung nih Mas, sebenarnya badan usaha apa sih yang cocok untuk mitra-mitra Gramedia ini yang notabene-nya menjual produk seperti buku, alat tulis, dan lain-lain gitu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan Mas, misalkan kalau misalkan badan usahanya bentuk CV itu keuntungannya seperti apa, perbedaannya seperti apa, misalkan kalau bentuk usahanya itu PT gitu. Mungkin bisa dibantu jawab Mas Bambang. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Oppo A83 ya. Yeah. Ya, jadi siapa yang khawatir? Tadi ya, seperti ilustrasi di awal ya, kita memilih kira-kira mau menggunakan apa nih untuk berusaha gitu, untuk memilih badan usaha. Secara garis besar kan gini Mas, kalau misalnya punya CV atau punya PT, CV itu dia bukan badan hukum. Jadi dia secara harta itu masih gabung tuh Mas, antara harta pemilik, harta dari si yang menjalankan CV dengan harta dari si CV itu sendiri. Jadi kalau ke depan amit-amit misalnya ada kewajiban yang harus dipenuhi, nah itu bisa jadi nanti bisa sampai kena ke harta pribadi begitu. Tapi kalau dari sisi pembuatan, dari sisi kelengkapan perizinan memang lebih mudah untuk ngurus CV. Karena kalau CV cukup bikin akta di notaris, itu sudah bisa langsung nanti didaftarkan di Kemenkumham, langsung bisa ngurus perizinannya gitu. Kemudian dari sisi pajak, ini mungkin dari sisi pajak juga CV akan lebih kecil dibandingkan PT. Memang itu bisa jadi kelebihan juga. Tapi dari sisi resiko, tadi kalau naik motor kan lebih beresiko dibanding naik mobil. Kalau PT itu kayak mobil, jadi memang lebih aman dari sisi kewajiban, dari sisi tanggung jawab itu dia terpisah. Kalau misalnya masnya bikin PT,
modalnya 2 juta, terus temennya juga modalnya 2 juta, jadi total 4 juta, ya udah kalau nanti ada kerugian cuma sebatas modal 2 juta doang yang nanti ditanggung oleh Mas, nggak sampai ke harta pribadi. Tapi memang dia kalau untuk ngurusnya itu resikonya, kalau untuk ngurusnya itu lebih panjang ya, lebih persyaratannya lebih banyak juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan Ria juga, dan juga biaya pengurusannya memang sedikit lebih mahal gitu, dan kelengkapan lainnya. Itu tergantung pilihan sih, cuman mungkin kalau di awal, ini kan baru menjadi mitra ya, mitra dari Gmail, langkah awal misalnya CV dulu juga nggak apa-apa, nanti buat CV, kalau CV-nya mulai berkembang, omsetnya mulai banyak, kemudian kira-kira resikonya semakin besar, ya udah bisa ditingkatin lagi bikin jadi PT gitu. Tahapannya bisa gitu sih. Jadi pertama CV dulu terus nanti baru menjadi PT. Atau kalau sudah yakin ini bakal berkembang besar ke depannya langsung jadi PT juga lebih baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang. Masih ada cukup waktu 3 menit lagi Mas, mungkin bisa jawab satu pertanyaan. Yang mana nih? Dari Mas Galaxy Tab ya. Iya, ini ternyata yang punya SIUP selama masih usaha, apakah kita masih ngurus NIB? NIB itu sifatnya wajib ya, jadi mau dari CV maupun PT, bahkan sekarang perorangan itu semuanya kalau mau berusaha itu nanti daftar di online single submission itu harus punya NIB, nomor induk berusaha. Itu jadi wajib Mas. Oke, baik Mas. Ternyata masih cukup Mas, satu lagi maaf ya Mas. Iya. Ini selanjutnya dari Mas Darudin. Katanya Mas Darudin ini dulunya punya CV, tapi karena tidak ada kegiatan lagi maka saya tutup. Untuk pengaktifannya apa yang harus dilakukan? Oke, istilah tutup nih agak, kalau di istilah tutup di praktek lapangan sama istilah tutup secara legal tuh bisa beda Mas ya. Artinya kalau tutup secara legal, baik PT ataupun CV itu bisa dengan cara misalnya dibubarin, atau kalau PT misalnya di likuidasi gitu. Nah ini istilahnya Masnya bagaimana tutup tuh, apakah kalau lapangannya artinya Mas memang tidak dipakai lagi, jadi ya udah punya akte pendirian, terus punya perizinan SIUP tapi nggak pernah dipakai lagi, ya udah tutupnya cuma tutup secara operasional aja. Nah kalau Masnya cuma tutup secara operasional tapi secara legalnya tidak ada pembubaran CV, tidak ada misalnya likuidasi gitu, pilot, ya itu masih tetap bisa dipakai Mas legalitasnya. Paling nanti tinggal diperbaharui aja kalau misalnya Masnya masih punya legalitas yang lama, SIUP yang versi lama, diperbaharui, Masnya nanti ngurus untuk perizinan di OSS, nomor induk berusaha, SIUP, dan seterusnya. Gitu Mas. Jadi tadi pertanyaannya tutup itu kayaknya tutupnya yang dimaksud Mas ini tutup secara operasional doang ya. Kalau tutup secara operasional sih secara legalitasnya tinggal diperbaharui aja Mas legalitasnya. Gitu. Oke, baik Mas Bambang. Terima kasih Mas. Mungkin ini udah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Mas Bambang dan Mbak Ria atas jawaban-jawabannya. Yeah. Sebelum kita mengakhiri pelatihan kita hari ini, kita akan mengadakan kuis. Ada 3 pertanyaan, dan untuk yang bisa lebih dulu menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah sangat menarik dari kita. Oke, Mbak Salo mungkin bisa dibantu untuk PowerPoint-nya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Mas dan Mbak, teman-teman mitra Gramedia semuanya. Mbak Salwa boleh dibantu Mbak untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaannya?
Oke. Kita kasih 3 pertanyaan aja, Mbak Salwa. Pertama itu, yang termasuk badan usaha berbadan hukum. Oh maaf, jadi nanti yang ingin menjawab itu boleh angkat tangan. Nanti akan dipilih salah satunya untuk menjawab langsung. Yang termasuk badan usaha berbadan hukum adalah, ada yang tahu? Teman-teman semuanya? Oke, ini Mas Darudin. Angkat tangan duluan ya, Mas Salwa. Langsung dibuka aja Mas Darudin. Jawabannya apa? Masih di mute, Mas? Ya, udah kebuka tuh. Tapi suaranya nggak ada. Oh iya, suaranya nggak ada, Mas Darudin. Halo? Iya, halo. Oke, udah ada, Mas. Oh iya, ini dicabut headsetnya baru nongol suara. Iya. Oke, Mas. Iya, PT jawabannya. Singkatan dari apa, Mas, PT? Ya? PT singkatannya? Kepanjangannya? Seruan terbatas. Oke. Betul, gimana Mas Bambang jawabannya? Kalau selain perseroan terbatas, tahu nggak Mas apa lagi? Secara hukum itu CV juga termasuk badan usaha berbadan hukum, CV juga. Ya, kalau pertanyaan kedua tadi nggak dihitung ini ya, tapi kalau CV itu Mas, CV bukan badan hukum. Jadi kalau tadi PT betul badan hukum. Oke. Kalau CV itu bukan badan hukum. Oke. Gak apa-apa Mas, itu jawabannya udah benar. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Darudin. Nanti akan dihubungi oleh admin Natwa ya untuk konfirmasi alamat untuk mengirimkan hadiahnya. Terima kasih Mas Darudin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lower hand dulu ya semuanya. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Salwa boleh dibantu? Situs yang mengurus perizinan UMKM. Mungkin ini kita bisa kasih pilihan jawabannya. Yang A itu adalah OSS, Online Single Submission. B, AHU Online, Administrasi Hukum Umum Online. Lalu yang C adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP. Ini siapa nih Mbak Salwa tadi yang angkat tangan? Erni dong. Boleh dipilih Mbak Salwa? Halo Mbak Salwa, boleh dibantu pilih Mbak tadi yang angkat duluan yang mana? Udah Mbak, tapi nggak mau. Oh siapa nih? Siapa tadi yang angkat? Erni tadi. Oh. Mau. Halo. Iya bentar. Iya Ibu, jadi jawabannya yang mana Bu? Jawabannya yang OSS tadi. Iya betul. Ibu dari Oke. Dari mana Bu? Dari mana Ibu? Denpasar. Oh, Denpasar. Dari Denpasar. Oke, selamat kepada Ibu Erni. Iya. Karena jawabannya sudah benar. Nanti akan dihubungi oleh admin kami ya Bu untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Siap, makasih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir.
Boleh tolong dilanjut, Mas Salwa? Oke. Perizinan utama yang harus dimiliki oleh UMKM adalah kita kasih pilihan jawabannya. Yang A itu adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. B adalah nomor induk berusaha atau NIB. Yang C adalah surat izin usaha kecil mikro. Ivan, Mbak. Ivan Agustrian. Oke. Mas Ivan, silakan Mas dijawab. Mas Ivan, apakah ada di Nggak ada nih. layar kaca, Mas? Yang kedua aja, Mbak. Oke. Oke, kita lanjut aja. Antigen, Mbak. Oh, ini yang dari ini nih, Indramayu kalau nggak salah tadi. Silakan, Mas. Mas Mulyono ya, Mas Mulyono dari Indramayu. Silakan, Mas Mulyono. Mungkin kita hitung sampai 3, kalau misalkan nggak bisa menjawab, kita oper lagi ke mitra lain. 1, 2, 3. Oke, Mbak Salwa kita oper aja ke mitra lain. Mas Beni, Mbak. Mas Beni. Oke, Mas Beni nih. Silakan Mas Beni. Siup. Halo? Iya, halo. Siup. Surat izin usaha. Yakin, Mas? Yakin. Yakin? Nggak mau ganti jawaban? Nggak mau. Oke, Mas Beni. Mohon maaf karena jawabannya belum benar, Mas Beni. Kita operin siapa, Mas Salwa? Mas Sugianto. Mas Sugianto. Oke, Mas Sugianto silakan, Mas. Masih connecting, Mas Sugianto. Iya. Mohon maaf, Mas, suaranya belum kedengaran. Headsetnya belum dicolok kali, Mas, tadi kayak Mas siapa tadi. Oh, udah diketik ternyata. Udah dikirim ini nih, direct message. Jawabannya OSS. Oke, ini saya ulang lagi ya pilihan jawabannya. Apa perizinan utama yang harus dimiliki oleh UMKM? A. Surat izin usaha perdagangan. B. Nomor induk berusaha. C. Surat izin usaha kecil mikro. Siapa, Mbak Salwa? Nomor induk berusaha, Mbak. Siapa nih yang jawab, Mbak Salwa? Mulyono Indramayu. Oh, Mas Mulyono. Oppo 8. Oh, ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Mulyono untuk jawabannya. Selamat karena jawabannya benar. Nanti admin kami akan menghubungi untuk konfirmasi hadiahnya. Siap. Oke, ini udah 3 pertanyaan. Terima kasih semuanya untuk teman-teman mitra Gramedia yang sangat antusias ya kalau udah ada hadiah-hadiah. Nadia, sebelum ditutup, mungkin aku ada titip pesan atau kasih info juga buat teman-teman mitra sekilas. Boleh. Silakan Mas Bambang. 2 menit. Ya tadi teman-teman ini mungkin agak berbeda, tapi ada kaitannya juga. Tadi sempat saya singgung. Jadi nanti ke depan untuk hubungan kemitraan kita ini kan kalau yang sebelumnya masih pakai ini ya perjanjian yang nanti di print dibawa sama EC-nya, kemudian teman-teman harus tanda tangan gitu, tanda tangan basah. Nanti ke depan kita lagi kembangin sistemnya, jadi teman-teman tidak perlu lagi harus tanda tangan basah. Jadi nanti sistemnya semuanya sudah serba digital ya. Jadi nanti perjanjiannya itu elektronik. Nanti bisa diakses di situs OLS dari akun masing-masing, baik dari HP maupun dari website. Kemudian bisa nanti tanda tangan digital di situ gitu. Sehingga tidak perlu diribetin lagi teman-teman
Oke, sebentar ada feedback, Mas. Ya, jadi tidak perlu direpotkan lagi harus mengirim bukti fisiknya dari pelosok gitu ya, atau dari daerah, kirim ke EC-nya atau kirim ke pusat gitu. Nah, kita arahnya memang mau digital ya, jadi nanti semuanya sudah paperless gitu. Ya, harapannya dalam waktu dekat bisa diimplementasiin, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Itu sih, ada titip pesan itu aja. Oke. Selebihnya terima kasih atas waktunya, sharingnya juga. Mohon maaf juga kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab secara spesifik karena memang itu ranahnya juga ada di finance, di pajak gitu ya. Tapi nanti ke depan kalau misalnya mau ada sharing-sharing juga boleh sama kami, bisa lewat EC-nya juga atau bisa langsung ke ini itu aja. Silakan Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang untuk closing statement-nya. Terima kasih juga atas seluruh partisipasi peserta Mitra Gramedia hari ini yang sudah hadir. Dan selamat juga kepada pemenang kuis di webinar hari ini. Oke, tidak terasa sudah mau jam 4 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini, Mas Bambang dan Baria, atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh mitra Gramedia yang berpartisipasi di acara hari ini. Oke, untuk tadi teman-teman mitra yang belum berkesempatan untuk memenangkan hadiah, ini saya mau mengumumkan. Boleh Mbak Salwa dibantu untuk menampilkan PowerPoint-nya? Yang tadi belum berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang kelima, kami mengadakan kompetisi cerita inspiratif selama menjadi Mitra Gramedia untuk seluruh Mitra Gramedia di seluruh Indonesia. Diharapkan seluruh mitra itu, khususnya yang hadir di webinar hari ini, dapat mengikuti kompetisinya dan membagikan cerita inspiratifnya. Tenang aja, kalau misalkan teman-teman lihat di layar ini, hadiahnya lumayan ya. Bisa untuk makan bakso puas gitu. Satu rombong. Iya, betul. Oke, dan kita sudah menyiapkan hadiah untuk 5 penulis cerita terbaik. Nah, ceritanya itu bisa di-post atau dibagikan di Facebook ataupun akun Instagram yang dimiliki oleh mitra. Kita tunggu cerita menarik dari teman-teman semuanya sampai tanggal 28 Maret jam 12 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan ketentuan peserta dan ketentuan isi cerita yang nanti lebih detailnya akan dibagikan oleh EC atau RSM setempat. Oke, kepada seluruh peserta, dengan ini program Sapa Mitra episode 3 dengan tema syarat dan tata kelola badan usaha sudah berakhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata, saya Nadia Erwoko selaku moderator hari ini menyampaikan selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.